Itu mah ngeri. Itu Alhamdulillah ya untuk kewarasan hidup ini. Tuh fans pada berantem itu biarin aja, tapi you and I are okay. Oke. Hai, udah lama nggak bikin hype pisan. Ini nama kontennya hype pisan. Hype pisan. Hype pisan. Udah lama nih nggak bikin konten ini. Dan kebetulan sekarang didatangi oleh seorang penyanyi yang paling gue gini. Gue pernah ngobrol sama Boim. Serius. Gue bilang, Im, jagain ya. Gue bilang, kenapa Kang? Gue bilang, waktu pertama nggak tahu, pokoknya waktu harmoni apa gitu ya, gue lupa lah, pokoknya ngobrol intens sama Boy. Gue bilang jagain dia. Kenapa? Nggak tahu, gue feeling dia akan menjadi seorang penyanyi, salah satu penyanyi terbesar di Indonesia. Wow. Gue bilang, terus gue lo enggak, gue bukannya muji atau peres, enggak, tapi gue dari apa ya, kan mungkin gini lah. Kamu sekarang ada pendatang baru nih. Nah, kamu kan bisa ngerasain karena kamu penyanyi kan gitu. Dari tone, dari karisma, dari cara dia membawakan lagu itu, soul, apa segala macam itu kan bisa ketebak gitu ya, karena kita udah lumayan, alhamdulillah udah berapa puluh tahun gitu berjalan gitu kan. Nah, gue bilang di dia ada nih, gue bilang gitu. Dan terbukti kan. Amin Kang. Terima kasih loh. Betul. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, gak ada hubungannya dengan yang tadi. Lu kenapa sih lama di Bali? Gue lihat di Instagram lama banget. Lama. Nggak, maksudnya gini, ada rumah kah di sana atau memang mau pindah ke Bali kah? Ada rumah di sana karena emang Hamish tuh gedenya di Bali. Oke. Jadi sampai akhirnya dia baru pindah ke Jakarta tuh mungkin 5-6 tahun yang lalu. Kemarin dong. Maksudnya Iya, baru belum lama. ya? Oke. Jadi emang dia selalu pengen punya base di Bali lah. Jadi kita bangunlah rumah di situ. Terus kemarin pas kita ke sana untuk finishing rumah segala macam, PPKM. Makanya ya udah sekalian aja kita stay di sana. Karena gini, ya gue kan nggak tahu ya. Maksudnya lu punya rumah di Bali, oke, gue tahu. Tapi kan gue kan nggak tahu. Lu kan tidak memunculkan di Instagram atau di media sosial itu di rumah lu kan enggak. Munculnya kan lu kan di penginapan apa lah, di hotel apa. Jadi kan gue mikir, gonta-ganti. Ini berbulan-bulan di hotel gue. Dan berarti nggak gitu kan. Di hotel itu paling cuma 3-4 hari gitu kan. Staycation aja. Si kecil senang. Iya, senang. Karena kan kayak banyak outdoor activities, terus tuh dia senang laut. Oke. Dan aku tuh selalu ke tempat-tempat sepi. Itu adalah poin nomor 1. Kalau tempatnya keren banget ini tapi rame, pasti aku nggak mungkin ke situ karena ya satu pandemi, kedua kan kita pengen relax gitu ya. Kalau menurut aku tempat yang rame tuh bukan nggak relaxing lah, lebih kayak oke, kita pengen, ya pokoknya tujuannya beda lah kalau ke tempat yang rame gitu. Itu sama celetukannya, jadi gini kan, gue celetuk sama bini gue bilang, Mam, apaan? Bali yuk, udah lama, ayo lah kita ya seminggu lah di sana gitu kan. Ya tuh bini gue nyeletuk gitu, ke hotel ini deh, anak-anak lagi pada, maksudnya anak-anak teman-teman gitu pada sana. Jangan, karena hotelnya hotel gede, terkenal. Yang tadi relate sama lo, gue bilang enggak, nih lihat sini, ini sepi, terus keren-keren gue gitu. Oh iya bener, mendingan kayak ginian. Gue bilang iyalah ya, apaan udah di sana rame udahlah, mendingan juga yang sepi-sepi. Dari Bali, gue tarik jauh banget ke luar negeri. Pada saat muka lu muncul di Times Square. Wow. Itu ceritain. Sebenarnya sih kita emang ganti-gantian ya, karena itu campaign-nya Spotify Asia ya teh? Iya kan? Yang buat Equal. Jadi Equal campaign gitu. Nah terus pas bulan kemarin Equal campaign itu covernya foto aku. Jadi udah gitu, aku juga kaget sih soalnya kan penyanyi. Itu semuanya penyanyi yang muncul di situ? Iya, semuanya penyanyi dari Asia. Asia Tenggara atau Asia? Asia ya kayaknya ya. Asia. Oke. Jadi cover-covernya gitu. Terus salah satunya aku juga kaget soalnya kan aku nggak dikasih tahu itu akan terjadi. Terus juga nggak dikasih tahu? Nggak dikasih tahu. Oke. Terus kapan apa segala nggak dikasih tahu gitu. Jadi aku pas tiba-tiba aku malah taunya dari orang gitu. Terus kayak kaget. Yoraisa. Iya, salah satunya. Terus dikabarin juga sama ke label. Iya. Terus kayak wah kaget. Iya sih.
kapan ya gue di Times Square? Atau gue masang aja iklan kayak Raffi itu apa glow itu aja lah ya. Bisa, itu juga itu cara lain. Bisa. Lu Makanya jangan lupa like and subscribe ya biar bisa pasang di sana. Lu pernah nggak iseng-iseng googling nama lu? Terus yang muncul tuh apa? Terus lu bacain gitu. Pernah nggak? Pernah atau enggak pernah. Baik. Tapi lebih ke kalau misalkan ada kayak misalnya habis ngeluarin single, terus kan presscon, nah terus kan kita harus ngecekin dong, naik nggak sih di news gitu, jadi kayak ketik nama aku terus news gitu. Ya udah, tapi kayak cuma scrolling doang, takut. Oh, tapi yang iseng-iseng nggak? Enggak lah, takut gila. Oke, nah sekarang hubungannya dengan media sosial. Nah lu pernah nggak, atau lu adalah salah satu orang yang suka baca komen nggak? Terus apalagi komen yang hate atau negatif. Terus kalau misalnya lu kebaca nih, misalnya tiba-tiba kebaca gitu. Apa yang lu lakuin? Di blog atau dicuekin aja atau apa? Jadi sekarang alhamdulillah aku ada yang bantuin juga. Licik. Iya. Alhamdulillah ya untuk kewarasan hidup ini. Jadi karena aku juga ngerasa kalau misalnya aku bener-bener sama sekali nggak baca komen kan nggak, nggak fair juga buat fans aku kan. Cuma sekedar mau menghindari haters tapi nggak mau tahu dari fans juga kan nggak bisa gitu juga kan. Jadi intinya tim aku ini selalu update apa yang terjadi lah. Iya, apa yang terjadi tapi dari Yoraisa gitu, dari fans-fans aku gitu. Sehingga aku masih tetap bisa relate ke mereka terus. Oke. Nah, lu salah satu public figure yang banyak hate-nya nggak? Kalau dilihat dari tim dari laporan tim atau biasa aja? Karena gue tuh gini, kalau gue katanya gue tuh nggak ada nggak ada haters gitu ya, nggak ada haters, tapi ada haters kalau gue menjadi juri. Itu mah ngeri. Itu naik tuh, tapi ngeri. Setelah penjurian selesai nggak ada lagi, gitu ya mereka kan cuman. Nah, itu ngeri banget ya Kang ya. Tapi gue cuek karena gue sih mikir gue nggak kenal mereka, gue nggak digaji mereka, gue nggak dapat duit juga dari mereka, gue nggak kerja sama mereka, jadi gue sih kadang-kadang nggak pernah, ya walaupun baca selewat, ketawa udah gitu aja. Gitu. Ya, tapi itu ngeri banget. Nggak, tapi udah menyangkut kayak juri-jurian gitu takut. Iya sih. Aku mendengar banyak cerita. Iya, tapi ya cuek aja lah. Emang gue sih kalau memang ngomong fair ya masa dia jelek misalnya nyanyinya masa gue harus ngomong bagus sih, ya udah gue ngomong aja. Lu bagus, tuh oke, tapi kan dinyanyi itu kan tidak hanya cara nyanyi gitu. Kalau nyanyi mah ya lu ke karaoke juga bisa nyanyi aja gitu kan. Tapi kan ini kan bla-bla gitu cuek, mulai itu. Apalagi kalau dari daerah. Wah, kalau daerah kan simpatisan ke daerahnya tuh kuat ya itu. Wah, itu ini banget. Nah, lu termasuk gimana menurut tim lu? Termasuk yang banyak hate-nya nggak? Harusnya biasa-biasa aja ya, karena aku juga sebenarnya orang yang di media sosial cukup netral lah. Oke. Maksudnya aku benar-benar bisa memilah-milih gitu loh. Media sosial tuh buat apa buat aku gitu, kayak lebih kayak buat promosi, terus untuk connect with my fans, terus juga tapi bukan untuk nunjukin terlalu banyak pandangan-pandangan politik atau pandangan-pandangan tentang isu-isu ini. Menurut aku media sosial bukan tempatnya lah. Maksudnya kalau misalkan kita mau ketemu, terus kita ngobrolin soal itu, kita punya perdebatan apa segala macam, gitu ya. Itu oke gitu. Cuma media sosial aku bukan tempat buat itu, karena kayak terlalu bisa diinterpretasi, salah interpretasinya tuh kayak terlalu besar banget kans buat itu gitu. Jadinya aku termasuk yang lumayan lay low banget sih di medsos. Tapi pernah baca satu? Oh pernah. Maksudnya ada apa? Pengen tahu gua. Hate-nya sama lu tuh apa sih dia? Ada satu masa di dalam kehidupan aku di mana tuh kayak haters tuh lagi kayak lagi dapat panggungnya gitu lah. Karena kesalahan apa maksudnya? Bukan kesalahan. Ada apa yang lu lakuin? Ada isu-isu apa ya? Itulah pokoknya adalah. Oke. Waktu pokoknya ya berhubungan dengan yang lebih profesional ya? Maka ada nggak yang lebih nyanyi gitu, maksudnya yang hate-nya tuh terhadap keprofesionalan lu gitu, bukan kalau hate sih, kalau soal profesional jarang ada hate ya, cuma paling kayak ini nggak enak, lagunya nggak enak, ini kayak gitu-gitu doang. Tapi ya udahlah, maksudnya kalau itu kan ya berarti lo nggak kayak lo nggak suka ya udah, maksudnya nggak yang sampai ngatain kayak gimana bang. Gue ingat ini pertanyaan dari gue ingat. Apa?
saat lu muncul berbarengan hype-nya sama dengan Isyana. Itu ada. Nah, itu tuh soalnya gini, gue inget boleh lah ya, terserah lu kalau mau ntar Kang yang ini cut boleh. Gue inget banget waktu ulang tahun Gigi, kan lu disuruh nyanyi sama gue disuruh nyanyi Damainya Cinta. Terus gue tuh kebayang Raisa tuh, lu tuh kan main piano bisa gitu kayak, bukan cuma main chord yang putih bisa. Ya maksudnya bukan cuma main cung-cung nggak gitu bisa gitu. Terus kan gue ngomong kan, ya asik juga Damainya Cinta. Treng, kamu main terus, wah kebayang gitu Raisa main itu, terus kan kamu, jangan lokong lah, ntar itunya Isyana ngamuk dia bilang gitu. Nah gue tuh di situ, oke, gue baru, itu gimana tuh peristiwa zaman kalau yang pas waktu itu tuh justru kebalik, karena kan aku kan keluar duluan, mungkin sekitar 3-4 tahun gitu. Nah Isyan yang lebih kena waktu gitu? itu. Makanya waktu kita lagi promo, kan kita ada single duet kan? Ya itu pas duet keluar. Pas kita keluar single duet itu, kita sering banget ngomongin ini nih pertama kali kita ketemu. Jadi pertama kali kita ketemu tuh, sumpah fans Isyan sama fans aku tuh sering clash, sering berantem sendiri gitu loh. Terus aku juga nggak tahu kenapa, karena kan nggak pernah ada kayak gitu sebelum-sebelumnya. Terus apa namanya ya gitulah kayak kayak negatif dah pokoknya energinya tuh. Akhirnya aku kayak ngebayangin kalau jadi Isyan pasti nggak enak banget karena kan dia baru masuk terus tiba-tiba kayak gitu ya. Siapa ini apa gitu. Terus akhirnya aku cari nomor Isyan terus aku message Isyan. Oh, langsung mengajukan ide itu? Enggak, aku cuma bilang kayak pengen... jadi kayak for her to make sure it wasn't coming from me. Betul. Kayak itu fans pada berantem itu biarin aja, tapi you and I are okay. Oke. Tapi ya udah gitu aja pokoknya intinya. Tapi si yang duet itu, is it just a business atau emang dari lu sama Isyan? Dua-duanya sih, dua-duanya. Kita pengen bikin kayak apa ya yang paling ngagetin, apa yang paling, soalnya kita nggak pernah ada konfirmasi kita nggak berantem kok kayak gitu, itu enggak gitu. Jadi kita biasa-biasa aja gitu kan. Terus ini yang paling ngagetin sih ya kalau misalnya kita berdua duet langsung sih. Gitu. Terus tema lagunya juga kan waktu itu tentang kayak gitu-gituan kan. Jadinya cocok lah sama isu yang kita naikin pada saat itu. Berhasil kah? Berhasil sekali. Jadi sekarang aman ya antara si dua fans itu aman. Iyalah, maksudnya udah nggak itu. Itu awal-awal doang sih karena ya mungkin ya di media juga ataupun di mana-mana orang tuh kayak nyebutnya, oh Isyan nih mirip Raisa atau enggak kayak the next Raisa atau apa-apa kayak gitu. Nah mungkin fans aku nggak terima, fans Isyan nggak terima, oh ini kan lebih bagus kayak gitu awalnya. Padahal nggak terjadi apa-apa. Cuma kan kadang-kadang ya emang kayak gitulah, kayak di media sosial tuh kayak lebih berbumbu deh apapun. Karena memang gimana ya, nggak ada filter ya, jempol. Lu nggak ditanya KTP-nya apa, enggak sih. Tanya siapa juga nggak tahu. Entah di mana gitu kan. You Better Believe Me, ceritakan. Dan who's Kara? Kara Chenoa. You Better Believe Me itu single terbaru aku, duet sama Kara, tapi Kara tuh rapper. Jadi rapper tapi dia bisa nyanyi ya kalau gue jadi makanya itu pas aku pertama kali nulis lagu ini, entah kenapa tuh kayak tiba-tiba keluar, ini kayaknya harus ada rapper deh gitu. Maksudnya nggak aku planning bahwa album ini harus ada rappernya atau aku pengen sesuatu yang baru atau apa, enggak. Keluar begitu saja gitu. Terus begitu aku bilang ke anak-anak, kayak gue pengen ada rappernya nih, langsung mereka ngirimin banyak kan referensi. Banyak kayak ini rapper-rapper yang baru, list. Aku dengerin satu-satu, nah yang paling aku suka, untuk semuanya aku suka, tapi yang paling aku suka untuk lagu ini paling tepat si Kara, karena dia juga bisa nyanyi, jadi dia kayak ngasih input yang fresh banget di dalam lagu ini. Terus hook yang belakang tuh juga idenya dia, jadi apa ya, lagu ini tuh iya sangat-sangat berkembang gitu loh dengan masuknya input-input dari Karchen gitu. Nah, coba ceritain si You Better Believe Me-nya itu gimana sih lu? Ini lagu lama kah? Lagu yang udah dipendam sama lu berapa tahun kah? Atau emang tiba-tiba baru atau? Sebenarnya lagu ini lagu di It's Personal, jadi pada saat aku nulis tentang dirimu, Love and Let Go dan lain-lain yang kemarin udah keluar 5 lagu itu, aku udah nulis lagu ini. Cuma kita masih simpan untuk batch 2-nya, untuk full albumnya. Karena pada saat itu tuh belum ada liriknya. Jadi aku kayak masih belum ada perasaan sama lagu ini gitu loh.
Kayak, tau kan misalnya kita lagunya udah jadi, gue tahu nih gue suka sama lagu ini, cuma gue belum ada perasaan gitu loh, nggak tahu ini mau tulis tentang apa gitu. Akhirnya kita rembukin, aku juga minta input dari anak Juni juga namanya Sade, sama Kara juga, akhirnya jadilah ya liriknya tentang seperti itu gitu. Yang aku dapat liriknya tuh cuma You Better Believe Me. Jadi aku pas lagi ngerekam demo, You Better Believe Me, You Better Pas Believe itu ya gitu kan langsung. Iya, itu aja itu. Terus jadi pesan aku cuma ya, You Better Believe Me harus tetap ada, tapi sisanya kita cari bareng-bareng gitu. Tapi seperti yang tadi gue tadi pas Yayam masuk ke Trinity sini, terus kan gue ngobrol ya. Pas dengar lagu itu pertama kali yang gue dengar gitu ya, gue dengar di Spotify, di Apple Music, di mana-mana, terus lihat video klipnya gitu di YouTube. Kalau buat angkatan gue, itu antara penyeberangan antara dari Whitney ke Mariah Carey gitu. Jadi buat perasaan gue, pada saat denger itu tuh gue kayak flashback gitu, kayak denger lagu zaman itu gitu, dan gue seneng kayak ada asik kayak itu gitu, dan itu yang gue bilang sih keren, otomatis paling tidak gitu ya, untuk gue nggak tahu angkatannya kamu, fans yang angkatan umuran kamu perasaannya seperti apa, fans yang sekarang tapi fans perasaan gue pasti akan ada kesamaan dengan gue, kayak flashback dengerin era itu gitu. Itu lo kesengaja, apakah memang tidak sengaja, atau memang sudah di planning memang ke arah situ? Sebenarnya nggak sengaja sih, karena kemarin juga lagu aku yang keluar judulnya Love and Let Go itu sangat-sangat homage ke 90s banget. Nah, apparently sekarang pas Kang Arman ngomong kayak gitu, ya mungkin kita emang lagi ada di moodnya, mood itu kali, makanya keluar sih You Better Believe Me ini kayak gitu loh. Dan apa ya, aku senengnya sama lagu ini karena aku ngerasa ini beda buat aku, tapi nggak maksa gitu loh. Aku nggak ada perasaan-perasaan pas lagi nulis atau pas lagi rekaman, aku nggak ada perasaan pokoknya gue pengen sesuatu yang beda, gue pengen kayak itu nggak ada gitu. Jadi kayak ngalir begitu aja. Nyanyinya juga masih tetap as Raisa gitu, nggak menjadi seorang yang kayak oke, gue harus lebih Mariah Carey atau lebih hip hop atau lebih R&B kayak gimana, ya udah gitu aja gitu. Dan malah jadinya aku puas banget. Ini tuh Marco, produsernya siapa ya? Marco aja atau? Mereka menamakan dirinya Sick. Jadi ada Marco. No Bandits. Bukan, No Bandits. Sick itu ada Marco, Kitut, terus Jesse. C-nya kayak Jesse. Oke. Jesse, Kitut, Marco sama Josh. Oh, Josh. Oke. Oh, berempat berarti ya? Sama Haris juga ada di lagu ini. Haris juga? Jadi kita waktu itu bikin songwriting camp gitu. Iya, songwriting camp gitu. Jadi pokoknya 2 minggu, ya udah kalau misalnya telepon si ini pada datang, pada nge-jamming gitu. Nah, kebetulan hari yang waktu itu tuh lagi ada Haris. Nah, gue senengnya dari lagu ini yang gue dengerin gitu ya. Gue dengerin berapa kali balik lagi. Gue senengnya tuh ini, gue nggak tahu ya mungkin karena barengan gitu ya. Jadi idenya sambil bercampur. Itu ornamen aransemennya itu sungguh sangat rancak bana gitu ya, rame, tapi buat gue tidak mengganggu, itu yang paling penting kan. Berarti bener, frekuensinya bener maksud gue. Misalnya ada perkusif, ada apa, disatuinnya tuh bener gitu. Nah itu yang gue seneng. Oh iya, ini kayak era zaman dulu, tapi dengan rasa sekarang, tapi kena gitu maksud gue. Itu oke dah, bener produser lu. Ntar gue kerja sama lagi sama lu ya, Pade ya. Haris pernah main juga di Arana. Bukan yang show gedenya, yang pernah main sekali-kali juga pernah. Karena pemain keyboard gue si Lode nggak bisa, Haris. Tapi langsung beda lu sama dia. Haris langsung sweet ya? Emang langsung manis gitu. Pas setelah selesai, wah malu jadi manis gini ya? Dia mah cuma kayak gitu aja, kayak ada gitu. Gue bilang, manis banget deh gitu. Oke, nah hubungan dengan sebuah single. Yes. Kenapa lu nggak mau modelnya tuh Hamis gitu dari di video lu? Pernah loh. Oh pernah? Tapi sebagai cameo di lagunya judulnya Nyawa dan Harapan, dan kebetulan itu lagu favorit dia. Oke. Terus juga isunya isu dia banget, karena itu kayak ada soal alam, soal kemanusiaan gitulah pokoknya. Serius banget. Terus pernah, cuma ya nggak seru lah kalau ini. Nggak gini. Nggak seru atau memang lu nggak mau atau Hamisnya nggak mau? Kan itu kan dari manajemen aku kayak
Manajemen dia sama manajemen aku belum. Gak ada hubungan dengan Octopus, nggak ada. Nggak ada hubungannya, ya nggak usah lah. Enggak sih, tapi maksudnya aku kan juga nggak terlalu yang maksudnya I like to keep things private gitu. Yeah. Dan aku ngerasa kalau misalkan aku terlalu terbuka kayak gitu, orang jadi susah untuk berimajinasi dengan lagu-lagu aku gitu. Karena kayak udah harusnya lo kayak gini aja, harusnya lo kayak gini aja. Ada perasaan kayak gitu dari orang yang denger gitu, jadi nggak believable. Jadi ya itulah makanya kayak professional life sama personal life lebih baik dipisahkan baik-baik. Ya karena gua pertanyaan ini ada karena Hamis itu kan model. Maksudnya dia bisa jadi seorang model, dia aktor juga, jadi bisa gitu. Kalau gua misalnya bini gua gitu kan, bini gua bukan model atau aktor kayak penyanyi kecuali kalau berhasil nyanyi gitu ya. Ya pertanyaan itu ada karena itu. Nah sekarang sebetulnya yang apa namanya pertanyaan yang tadi sih ya sebelum kita on, kenalnya sama Hamis itu dulu gimana sih? Kenalnya dulu kecelakaan kah atau memang disengaja? Pertama kali kenal itu adalah aku nyanyi di Recto Verso. Dewi. Iya. Dewi Lestari. Nah dia main di Recto Verso itu. Nah itu pertama kali kenal. Cuma pas pertama kali ngobrol-ngobrol tuh nyambung. Iya pas pertama kali ngobrol-ngobrol tuh udah lama setelah Recto Verso itu. Ngobrol. Dia caper-caper ke aku gitu. Oke, caper udah pasti lah cowok namanya juga. Tapi yang gue ada satu titik poin kenapa gue langsung nikah sama cewek ini, sama Dewi dulu ya. Nah, poin apa yang dulu akhirnya lu ini suami gue? Apa yang gitu? Klik. Nah, apa ya? Sebenarnya sih ya karena nggak ada main-main, nggak ada kayak maksudnya ya udah pokoknya ini yang gue mau dan ya apa aja actionnya tuh ke arah situ gitu. Jadi kayak oke, pokoknya gue mau kayak kasarnya ya, pokoknya aku maunya yang serius, gue pengen kayak gini-gini, nanti in the future kita gini-gini. Jadi semua action yang dia bikin adalah sesuai dengan omongannya gitu. Dan Hamis juga mengiyakan lah gitu ya pada saat lu memberikan syarat-syarat itu. Enggak, itu justru maksudnya itu dianya gitu. Oke. Jadi kayak dia dari pertama udah ya pokoknya ini ya udah lo lihat aja gue bisa buktiin apa enggak. Ya. Ya udah gitu. Karena kayak udah malas. Berapa lama ya? Lu pacaran sampai nikah? Bentar kok, setahun. Oh, setahun. Oh, bentar ya? Iya, bentar setahun. Oke, sekarang balik lagi ke karya. Pertanyaan ini sebenarnya susah. Gua sendiri kadang-kadang kalau ditanya ini oleh wartawan atau siapapun itu, susah sama host. Lagu yang Raisa banget. Karena semua lagu adalah anak lu. Ya kan? Gak bisa lu milih. Tapi oke lah, choice lah satu lah. Satu lagu yang menurut lu Raisa banget. Aduh, apa ya? Susah. Cuma akhir-akhir ini ya, karya-karya baru aku yang kemarin sih judulnya Love and Let Go. Oke, karena? Dan ternyata Raisa juga ngerasain itu. Karena itu sekarang apa namanya pendengarnya dan segala macam kayak yang jadi yang paling tinggi gitu padahal bukan single. Oh. Tapi kayaknya mereka ngerti bahwa ini tuh emang vibe-nya aku gitu loh. Kayak, nah ini nih gitu ya. Nah, iya. Jadi itu lagunya kayak apa ya, R&B diva 90-an 2000-an gitu. Tapi dengan lirik yang ya aku banget lah. Terus ya udah kayak aku ngerasa pas aku kecil sampai aku gede belajar nyanyi tuh belajarnya sama lagu-lagu yang kayak gini. Jadi pas aku nulis lagu ini bener-bener smooth banget, cepet banget jadinya. Ini shout out ke Kitut karena Kitut bikin lagu ini satu putaran. Oh. Jadi kayak dreng. Nah terus gini nih. Nah terus ini bridge-nya nih. Oh. Terus balik ke sini nih. Nah. Jadi dia kayak udah ada di ininya si Kitut tuh ya. Jadi Kang. Terus aku juga pas Mr. Miring, kau pernah main dengan aku Mr. Miring. Iya kan. Ini juga lebih gokil lagi nih. Dan aku pas ngedenger itu aku langsung come up sama melodinya kayak seolah-olah itu udah ada di kepala kita gitu. Langsung keluar, oh ini kalau chord ini nih nadanya, kalau chord ini nih nadanya. Kayak gitu loh. Iya. Terus jadi aja. Ini kayak menurut aku ini salah satu lagu yang paling ya emang aku banget gitu. Dan terbukti ternyata itu yang bukan single tapi justru yang paling apa di Spotify atau di
Iya, di Ya, semua di streaming lah, di semua streaming. Iya. Oke. Nah, oke. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, hoyong naon deui atuh sekarang dengan si musik, apa yang belum pernah lu lakukan dengan musik yang belum pernah dan lu pengen nih? Gitu. Apa ya? Aduh banyak banget sih. Soalnya kalau Dengan dangdut, etnik, ada pernah kepikiran nggak? dangdut sih susah ya. Jadi belum pernah kepikiran. Oke, etnik? Etnik, World music ya? World music. Bisa aja sih, tapi bukan suatu mimpi. Oke. Apa dong? Apa ya? Disco udah. Mungkin sesuatu yang lebih kayak R&B tok-tok gitu ya. Oke. Tahu nggak sih Emang R&B tok-tok? Belum pernah? Ya maksudnya selama ini kan pasti pop R&B. Iya, maksudnya bener-bener di dalam semua karya kamu belum ya? Bener-bener yang top banget, R&B banget? Belum? Aku pengen banget sih ngerasain gimana kalau aku nyanyi R&B yang dibuatnya tuh emang sama penulis songwriter dan produser R&B yang pop ya gitu. Nah, ada nggak di bayangan kamu siapa pengen? Ada. Siapa? Nggak boleh. Oke. Nanti ya. Oke. Tapi maksudnya itu yang selalu aku ini sih, karena aku ngerasa nih di dalam 10-11 tahun ini tuh aku udah nggak bisa nge-push diri aku sendiri gitu. Aku harus di-push lagi sama orang gitu. Karena kalau misalkan if it's up to me, itu kayak ya aku bakalan gini-gini aja gitu. Jadi aku butuh external push lagi buat kayak eksplorasi. Kamu bisa apa lagi gitu. Bener, saya emang itu juga, ya saya juga ngerasain kayak gitu. Itu bener banget. Iya. Mimpi yang belum tercapai? Atau udah semua? Janganlah, kalau udah semua mah udahan, bener nggak? Kita harus tetap bermimpi. Mimpi yang belum tercapai. Ya bukan mimpi yang belum tercapai, terlalu luas. Mimpi apa yang akan nanti sebentar lagi dikeluarkan? Masih mimpi GBK. Itu kan udah deket banget waktu itu. Pandemi kan kita di Maret ya? Iya. Waktu itu kan Iya, Maret. Bener. Kita harus gigi, gue inget, waktu terakhir tuh. Kita harusnya Juni. Iya, Maret, April, Mei. Jadi tuh kita lagi udah masuk ke dalam udah rehearsal mode. Iya, penjualan tiket juga udah mulai di situ kan. Udah. Kita kemarin udah ngembaliin 12.000 tiket. 22.000 tiket. Kita ngembaliin 22.000 tiket, sedih. Terus gantinya tuh apa ya itu ya? Kan ada gantinya tuh virtual, enggak ya? Iya, masa itu cuma kayak... Iya, maksudnya pengelipur lara. Iya, pelipur lara. Itu lupa. Apa sih namanya waktu itu? Yang di kantor itu loh? Iya, Ya, jadi kita live di YouTube, aku berdua sama Haris doang. Karena ya, itu kan waktu itu height of the pandemic waktu itu. Maksudnya kayak height of the uncertainty gitu loh. Kayak kita bener-bener nggak tahu apa yang mau terjadi. Kayak swab test juga belum ada. Jadi kayak masih gitu. Jadi kita nggak berani bikin produksian apa-apa juga. Jadi akhirnya di kantor aja berdua sama Haris, keyboardan doang sambil ngobrol sama fans. Terus request tapi malah jadinya asik gitu. Iya, asik, lebih asik. Gue lihat interaktif, terus soundnya juga lebih cozy, lebih apa sih, lebih nyaman gitu. Iya. Emang sebenarnya kalau konsep-konsep kayak gitu tuh lebih asik sih untuk fans ya terutama. Iya, nggak ada setlist, nggak ada apa-apa. Gue aja penyanyi gitu ya, maksudnya bukan Yoraisa yang bener-bener Yoraisanya. Enak gitu lihatnya tuh, emang kayak gini tuh memang paling asik sih. Gitu. Iya. Ngobrol sama fans, ngobrolin komen apa, terus gue sama Haris, ini yuk, ayo gitu kayak gitu. Karena sebenarnya kita mau bikin semegah apapun, nggak akan bisa secuil pun dari yang aslinya gitu kan. Kalau untuk konser gitu, misalkan aku mau taping di GBK gitu, buat apa? Iya. Jadi kalau misalkan emang tempatnya dia akan nontonnya di rumah, ya ayo kita bikinnya di rumah aja gitu. Jadi kayak lebih intimate gitu. Iya, intimate, personal. Gitu. Oke, Yoraisa. Yes. Apaan? Mereka adalah apa ya? Bener-bener force yang mendukung aku tuh for me gitu loh. Jadi kayak apa ya? Mereka selalu percaya aku, selalu percaya karya-karya aku. Walaupun mungkin aku juga tahu kayak misalkan aku ngeluarin ini itu nggak semuanya selera semua orang kan gitu. Tapi mereka ngerti aku kenapa ngeluarin lagu-lagu yang mungkin eksperimental atau yang mungkin nggak sesuai dengan
selera mereka atau gimana, tapi mereka tetap selalu ngedukung. Dan yang aku suka dari mereka tuh apa ya, mereka tuh positive vibes banget, kayak bisa yang ngumpul-ngumpul sendiri terus tuh ngegalang dana buat COVID tapi atas nama Euraisa. Terus kayak misalkan lagi bulan puasa mereka kayak bagi-bagi tajil atau apa ke panti asuhan atau apa gitu atas nama fans club gitu. Kayak kan aku jadi ikut-ikutan di bawa baik gitu loh kesannya. Jadi aku seneng banget sih sama apa ya, sama positive vibe yang mereka selalu kasih gitu. Jadinya aku selalu pengen ngasih yang terbaik gitu. Karena aku tuh orangnya nggak bisa pressure yang negative pressure gitu, aku nggak bisa. Kayak berarti kalau sama personal trainer, aku kalau di kayak ayo lo tuh kurangin, ayo lo kalau mau kayak gini nggak mau kayak gini, nggak bisa gue. Serius? Aku harus dibaik-baikin. Gimana personal trainernya gimana? Iya, jadi kalau misalnya PT terus kayak jadi lo tuh ya nggak, silakan harus gitu ya nggak kayak gitu, cuma kayak di encourage gitu loh. Jadi aku tuh jadi pengen kayak, aduh aku pengen nyenengin PT aku deh, loh gitu. Kayak aku pasti bisa karena dia percaya sama aku gitu. Bukan yang kayak kalau gue mau pulang gue. Tapi gitu. pernah dapat PT gitu? Pernah lah. PT kan emang ya dua kubu gitu kan. Yang satu tuh yang kayak membakar emosi, jadi kayak marah terus jadi itu, karena aku nggak bisa kayak gitu. Buat PT-PT yang mau ngelatih aku, tolong di note ya. Soalnya kentut aku tuh nggak bau, wangi malah. Jadi orang curiga karena kok wangi sih ya lo kentut ya. Makanya